Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hati Suci Ramadan dan rekan-rekan saya yaitu Peti Andriani, Dewa Wahyuni, dan juga Muhammad Ramzi Abdillah. Pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan pembangunan di Indonesia. Oke, materi pertama yaitu tata cara dan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Menurut tim Bergen Prosedur, perencanaan yang biasa ditempuh menyangkut hubungan dengan dunia luar yang biasa dilakukan pada penyusunan rencana yakni dengan pemerintah untuk membicarakan tujuan-tujuan umum dari kebijaksanaan ekonomi serta keterbatasan penggunaan alat-alat tertentu. Bila rencana pembangunan sudah hampir rampung, diadakanlah pertemuan yang bersifat umum. Nah, pilihan prosedur yang terbaik ditentukan oleh struktur dari masalah yang akan dipecahkan, keadaan ekonomi nasional, dan kebijakan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, peran pemerintah di dalam membuat kebijaksanaan perencanaan pembangunan sangat dominan, termasuk dalam penyusunan serta pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi khususnya. Nah, ada pula organisasi perencanaan seperti yang diuraikan dan dijelaskan oleh Jan Tinberg mencakup organisasi nasional, organisasi ekstra, organisasi intern, dan pendidikan staf. Oke, selanjutnya adalah sistem perencanaan dan kebijakan ekonomi, yaitu sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi, Indonesia sendiri telah diketahui melakukan perencanaan pembangunan selama beberapa kali. Perubahan tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, sejak Indonesia merdeka, pemerintah itu telah beberapa kali melakukan perencanaan pembangunan. Adapun usaha dalam perencanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama itu ada 5. Nah, untuk di masa Orde Baru itu uh, baru dimulai rencana pembangunan 5 tahun, yaitu atau disingkat dengan Repelita. Repelita pertama itu dimulai pada tanggal 1 April 1969 yang kemudian disusul oleh Repelita berikutnya. Next slide. Kemudian ada beberapa tahap perencanaan kebijakan ekonomi persiapan suatu kebijakan. Yang pertama itu ada kegiatan pemerintah dan swasta. Yang kedua ada pembagian kerja, dan ketiga itu ada kebijakan. Nah, kebijakan itu yang pertama ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada peralatan dan kebijakan ekonomi. Next slide. Nah, kemudian di sini ada manajemen makroekonomi, moneter, dan fiskal dalam perencanaan. Nah, walaupun perencanaan pembangunan itu merupakan aspek penting dalam kebijakan ekonomi di negara dunia ketiga, namun dalam kelembagaan pasar dan keuangan itu tidak terorganisir karena terdapat keterbatasan dalam penerapan teori dan kebijakan moneter khususnya standar barat. Nah, kemudian ada kebijakan fiskal di NSB, khususnya perpajakan mempunyai fungsi besar. Yang pertama, konsesi pajak dan insentif fiskal yang sejenis dianggap sebagai alat pendorong bagi perusahaan swasta. Yang kedua, kegunaan perpajakan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk kebutuhan pengeluaran negara. Next. Kemudian di sini ada kebijakan moneter yang merupakan upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Kemudian di sini ada 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto, ketiga rasio cadangan wajib atau RCW, keempat kredit selektif, dan yang terakhir imbauan moral. Selanjutnya ini merupakan kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi analisis ISLM, di mana kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output atau harga. Di mana pergeseran kurva LM ini dikarenakan pengaruh perubahan jumlah uang beredar. Dari sisi output, kenaikan tingkat bunga ini menyebabkan beberapa rencana investasi yang dibatalkan akibatnya pertambahan kapasitas produksi menjadi lebih kecil. Dari sisi biaya, kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi. Next. Selanjutnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Ini selanjutnya pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Bisa dilihat bahwa asumsi perekonomian tertutup dan pajak nominal. Ini merupakan perhitungan dari asumsi perekonomian tertutup dari contoh pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Next. Selanjutnya ini merupakan kurva dari efektivitas kebijakan moneter dan efektivitas kebijakan fiskal. Dari kedua hal tersebut, akibat kenaikan tingkat bunga memicu terjadinya inflasi. Bila pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, yang terjadi adalah sebaliknya. Bergesernya kurva LM ke kiri menyebabkan titik keseimbangan bergeser ke E2. Next.
Oke, selanjutnya kita punya studi kasus tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satunya dengan cara melakukan PLTS ini. Next slide. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan strategi pembangunan nasional, Indonesia tidak lepas dari asas politik ekonomi yang dianut. Nah, Indonesia sendiri diketahui telah melakukan perencanaan pembangunan selama beberapa kali. Perubahan perencanaan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.